Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, Bapak, apunten ngobrol waktunya, ngobrol aktivitas rutinitas kurang sadayana, tapi persa kemudian kurang sudah melaksanakan kewajiban koordinasi atau rapat koordinasi persiapan akhir semester atau persiapan menghadapi ulangan umum, dan ada beberapa hal informasi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang mungkin sebelumnya kita tidak lupa panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman Islam, dan mudah-mudahan hal ini kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan yang lainnya. Ibu, Bapak, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama beberapa hal informasi kedinasan. Dua status pegawai di sekolah negeri, yaitu PNS atau ASN. Yang kedua yaitu P3K atau pegawai kontrak, pegawai pemerintah yang diikat kontrak, baik yang penuh ataupun paruh waktu. Yang jadi masalah utama di sini adalah yang paruh waktu dengan yang honor. Ini yang jadi permasalahan adalah yang honor murni. Dalam pengertian honor murni ini nggak ada status apakah itu masuk ke R tertentu, karena kalau tidak salah mulai R1 sampai R4 ya. Ini yang jadi permasalahan. Permasalahannya mungkin untuk PNS nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini adalah P3 paruh waktu, P3K juga, P3K nggak ada masalah karena udah jelas. Hanya di kita mungkin syukur alhamdulillah P3K-nya mungkin nggak ada masalah kaitan dengan sama dengan pegawai negeri atau PNS, karena tiap bulan rutin ya ibu nanti ke mana gajinya berjalan ya. Hanya yang paruh waktu juga kita bersyukur yang 3 orang, Bu Risma, Pak Ian dengan Pak Farid, karena sudah PPG. Ini yang jadi masalah di sekolah lain, paruh waktu PPG-nya belum. Dan saya belum menyebarkan surat edaran dari pusat kaitan penggajiannya. Dan ternyata yang harusnya jadi tanggung jawab dari pusat itu awalnya dilimpahkan ke Pemda atau Pemkot, sekarang dilimpahkan ke sekolah, ke BOS. Malah dengar-dengar ada yang sampai dibayarnya di mana banyaknya siswa. Persiapan untuk menghadapi akhir semester ganjil atau semester 1, kita ada beberapa yang harus kita bicarakan. Kita diawali mungkin aturannya adalah dari kalender pendidikan, yaitu kalau tidak salah, dan tolong saya koreksi, untuk kalender pendidikan antara tanggal 1 sampai tanggal 14 Desember itu adalah pelaksanaan PSAS atau ASAS. Tanggal 22 penetapan rapot. Tanggal 24 pembagian rapot semester ganjil. Tanggal 29 Desember, yang sebenarnya ini tanggal 25 sampai tanggal 27 itu ada diselingi libur, tanggal merah, dan diselingi cuti bersama kaitan dengan hari raya Natal. Jadi diawali tanggal 29 Desember sampai 10 Januari libur semester ganjil. Kapan masuk sekolah lagi? Sekolah lagi kalau menurut kalender pendidikan yang ada. Tapi sampai saat ini kalau tidak salah, dan mudah-mudahan
yang meleset sedikit. Dari pengawas bina juga belum ada. Mudah-mudahan ibu bapak guru ada di grup ataupun dari informasi lain. Itu masuk sekolah lagi tanggal 12 Januari 2026. Nah, ini yang jadi masalah utama adalah mungkin kita dari sekarang mempersiapkan beberapa langkah, terutama persiapan soal-soal ujian yang akan diberikan kepada anak didik kita, dan termasuk membereskan administrasi kaitan dengan siswa, diantaranya mungkin membereskan para wali kelas, membereskan administrasi siswa-siswa yang bermasalah ataupun rapot-rapotnya yang mungkin yang bermasalah, terutama yang tidak dikumpulkan atau belum dikumpulkan rapotnya. Ada Pak? Ya, mangga Pak Nafi. Untuk khusus siswa ini yang tadi sama Bapak diutarakan untuk pelantikan Pak, apakah harus menunggu Bapak ada gitu atau misalkan boleh langsung sama guru yang ada? Untuk pelantikan, nah ini juga Bapak mengharapkan jangan selalu ketergantungan, karena Bapak di sini sudah memandangkan adanya OKC, adanya OKC bidang itu silakan. Hanya yang jelas yang paling penting mah adanya koordinasi. Nah, terus terang saya sendiri sangat lemah kalau istilahnya pihak lain mewajibkan puasa hari Senin, tapi saya sendiri sekarang kalau saat ini belum benar-benar ada perubahan. Nah, jadi mangga ya kalau bisa mungkin waktunya, tapi kalau di luar hari Senin ya nanti diusahakan. Karena gini juga nanti mungkin disampaikan di luar jadwal ini supaya tahu permasalahan bukan bapak yang tidak kena pressure. Pressurenya mungkin perlu sampai perlu diketahui dan bapak ibu tahu, dan mungkin nanti juga bapak ibu juga mungkin akan dilibatkan kalau tidak keberatan, tapi nanti di luar ini. Nah, itu mungkin Pak ya, Pak Topik. Ya. Terus yang kedua Pak, mengenai pembekalan proses ini ada tentang waktu khusus, misalkan berapa hari. Pembekalan, terus pembekalan itu faktornya kayaknya gitu. Pembekalan mungkin nanti saya sendiri ingin menyampaikan cukup 2 hari lah. Saya ini nanti harus jalannya karena kan ya kan tenang Akan mengumpul 2 saksi. ya, ingat kantor ini kebijakan bapak, tapi insya Allah bapak menyampaikan saya benar, karena jangankan ini yang namanya Pak Ipan senior yang paling pengawas, oke? Nggak akan kepala dinas mungkin nggak akan bisa jawab. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diperlancar dan dipermudah, dan mudah-mudahan kalau bermasalah menurut saya selalu menyelesaikan kita semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak, mudah-mudahan dimaafkan, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita jadi evaluasi untuk lebih maju lagi dan lebih ada perubahan-perubahan yang lebih positif lagi. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah dicatat oleh malaikat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.